Nabi itu selalu menyimak ketika orang ngomong. Dan Nabi itu tidak pernah sekalipun memotong omongan orang. Kecuali omongannya maksiat ya, ghibah atau apa. Dengerin curhatan masalah orang itu kayak memantik kenanganku, lalu aku tidak nyaman dengan ini. Jadi terus belajar berdamai dengan diri sendiri, itu adalah bekal utama untuk bisa dengerin orang lain. Itu yang buku ini, Beb. iya di sini. Karena aku suka buku, akhirnya jualan buku. Oh gitu. Jadi akhirnya enak lah. Hobi baca buku ya kalau Beb ya? Iya, karena dari kecil ayah memang punya banyak buku. Jadi aku tuh senang buku ya karena memang tradisi hidupnya dekat dengan buku. Oh, Dan bedanya itu ini? pelan-pelan dari awalnya dulu pas kecil seneng karena buat mainan. Jadi buku-buku ayahku tuh aku tumpuk-tumpukin buat jadi rumah-rumahan. Saya banyaknya bukunya Iya. ya berarti ya? Sama yang step selanjutnya suka ngeliatin cover-cover bukunya. Oh. Aku taruh di kamar buat pajangan. Kemudian ada momen suka bau bukunya. Oh, iya. Nah ini Karl Marx juga gitu bilang. Bau buku itu khas. Iya. Makanya banyak pemikir-pemikir yang bilang bahwa buku digital itu tidak akan pernah bisa menggantikan buku cetak. Karena bau buku itu nikmat. Iya. Sampai kemudian mulai baca sinopsis belakangnya, pengantar depannya, bagian dalamnya tapi yang disuka, hingga akhirnya ya suka baca buku. Nah, biar gak rugi beli buku, jadi beli kemudian dijual lagi kadang. Tapi udah dibaca buku itu berarti? Sebagian kalau di sini dibaca, sebagian enggak. Kalau memang aku gak minat ya gak baca. Tapi beli? Tapi beli untuk dagang biasanya. Oh. Kayak di sini yang biasanya aku baca tuh kalau tema filsafat sama agama. Kuliner 2 tahun kuliner enggak. Masak apa Enggak. gitu? Tapi ada loh. Ada? Iya, ada Mustika Rasa. Itu kumpulan kumpulan resep-resepnya Bung Karno. Iya. Nah, sama sekarang itu suka baca buku self improvement. Oh gitu. Nah sama Beb. Saya itu Ya kalau Haji kan memang tidak. sama soal bukunya tapi agak beda. Apanya? Habib hobi baca buku. Mas Haji? Saya hobi beli buku. Oh bagus. Nggak tahu dibaca atau enggak. Nah bagus. Tahu, ya. Yang Saya dulu menganggap beli itu nggak bagus ya. Padahal ternyata ya bagus, kan bisa jadi yang baca anak kita. Oh iya benar. Atau syukur-syukur bisa buka taman baca untuk tetangga kita. Banyak teman-temanku yang ruang depan rumahnya untuk kalau siang dibuka itu buat tetangga. Gitu. Karena kecepatan membaca saya itu jauh kalah cepat dibandingkan kecepatan membeli buku saya. Iya. Jadi cuma beli. Nah, ada orang yang kecepatan membacanya lebih dari kecepatan membelinya. Nah, makanya kita perlu buka rumah kita untuk orang-orang yang mau baca. Oke, udah saya pulang dulu ya, Beb. Aduh, jangan buka perpus langsung. Oh, jangan sekarang. Nanti, ini bikin konten dulu. Ini ada yang penting juga. Saya Mas Haji, sangat semangatnya ini. Sekarang itu kan kita tersambung ya di media sosial walaupun tidak bertatap muka. Dan akhirnya bahkan banyak orang tuh yang curhat ke saya. Padahal saya gak kenal dia juga gak kenal saya dalam pengertian personal, tapi curhat bahkan hal-hal yang dalam-dalam tentang dirinya. Nah, pertama sih yang pengen saya tahu sikap kita itu kalau secara mental itu sebaiknya gimana sih? Mendengarin curhatan itu. Iya. Sebelum ke situ ini, Beb. Jadi kita perlu pahami dulu lebih utuh. Jadi memang ada pihak yang curhat atau jadi bermasalah kalau kita jadi pihak yang dikit-dikit curhat. Itu kan jadi hal yang bermasalah juga gitu. Iya. Ya kan? Sama sekali nggak curhat atau menekan, memendam perasaan kita, takut curhat. Itu juga jadi masalah. Dikit-dikit curhat misalnya. Jadi masalah juga dikit-dikit curhat gitu. Kenapa ya saya habis mandi kok basah Bib ya? Dicurhatin ya. Habis makan kok kenyang. Benar. Itu memang struktur kenapa kok manusia pada umumnya. Muap gitu ya. Iya. Kok nggak menyublim. Kan ada tuh orang yang dikit-dikit memang curhat ya.
hal yang seharusnya tidak ditanyain, tidak dicurhatin, masih dicurhatin. Iya, itu jadi pihak yang dikit-dikit curhat itu juga nggak Iya. sehat. Dikit-dikit spill. Kayak Curhat kenapa ya? cerita di Dia sosial berubah, media. Bib ya. Lah, saya kenal aja enggak sama dia. Benar. Atau kadang ada yang nanya ke saya, Mas Haji, tadi saya naruh kuci rambutnya di mana gitu kan. Saya nggak tahu kan. Iya kan bukan dukun. Iya, benar. Anda tanya Gus Samsudin gituan. Oh, nggak ikut-ikut yang saya. Nah, itu jadi dikit-dikit curhat itu jadi masalah kalau takut curhat atau nggak mau cerita perasaan kita ke orang lain itu juga Bisa jadi masalah. kita tahu nggak Mas Haji, kira-kira batasannya tuh yang, oh ini udah harus dicurhatin, oh ini jangan dicurhatin nih, ada nggak kira-kira buat pegangan kita? Ya, memang ini terkait dengan kemampuan kita untuk, kalau istilah saya, mengunyah stres kita sehari-hari, mengunyah permasalahan hidup ini. Oh, jadi beda-beda ya? Iya, hanya saja kan manusia modern kadang kan kepinginnya instan ya. Momen-momen untuk berkontemplasi, momen-momen untuk menyendiri, menyepi, mengunyah kondisi batin kita sendiri itu kan kurang gitu. Jadi apa-apa langsung ditumpahin ke sosial media. Dan itu tidak sehat. Tapi di satu sisi, pihak yang lain adalah kita di pihak yang dengerin curhat itu. Ya. Jadi biar lebih utuh, kita lihat orang yang curhat itu perlu secukupnya. Tapi di posisi yang dengerin, sebisa mungkin kita ya dengerin gitu. Oh, ini penting banget. Nah, ini satu hal yang sejak saya kuliah itu dipelajari terkait dengan listening ya, dengerin orang curhat gitu. Karena kecenderungan kita manusia ketika misalnya ada yang curhat gitu, kan ada dorongan untuk lu mah gak ada apa-apanya. Iya, gitu aja. Gua mah lebih parah. Itu kan mending. Iya. Makanya ada istilah kaum mendang-mending. Oh iya. Kalau mending ditendang gitu, Pak. Jadi, maka mendingan lebih menderita diriku gitu. Jadi adu derita. Adu derita. Itu nggak boleh ya, disarankan janganlah seperti itu. Iya. Tapi di sisi lain ada juga yang ketika dicurhatin lalu malah menceritakan ini ditanggapi dengan prestasi dia gitu. Jadi yang satu menderita, oh aku lebih menderita, tapi ada juga yang terus malah meniadakan derita orang itu, gak ada empati. Menceritakan kesuksesannya gitu. Ya itu dua-duanya, yang satu adu derita, yang satu menanggapi dengan kesuksesannya, itu sama-sama ekspresi ego kan. Iya. Jadi ketika dicurhatin, sadari dorongan ego kita untuk kamu itu nggak penting, aku yang penting gitu. Self-centered. Oke, senternya di kita. Itu sebaiknya dikurangin. Sehingga ketika dicurhatin, ya mengurangi ego kita dan benar-benar dengerin aja gitu. Saya suka bahasanya Mas Haji ini dikurangin, bukan dihabisi. Karena self-center pada batas tertentu bagus untuk kepercayaan diri mungkin ya Mas Haji. Iya, dan kalau ini mungkin obrolan yang lebih mendalam, kalau kita berusaha menghilangkan ego kita, bisa jadi yang berusaha menghilangkan itu juga ego kita. Iya. Kita kepengen dianggap ada karena kita tidak punya ego gitu. Sampai sini sudah bingung teman-teman? Enggak, aku ada contohnya nih. Ada contohnya. Contohnya egoception. Monggo mampir ke gubuk saya. Padahal rumahnya 3 tingkat, pakai lift, punya rooftop. Iya. Semacam itu yang kan? malah bisa jadi kan terasa nyelkit, istilahnya terasa katanya gubuk tapi kok ternyata kayak gini gitu. Mungkin bukan gubuk derita ya, gubuk sukacita. Oh iya. Maksud dia. Nah, saya suka tuh karena benar dengerin itu memang ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang artinya itu berpahala karena kata Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, di antara adab dalam berhubungan dengan orang lain atau muamalah yang dipertontonkan oleh Nabi Muhammad, bukan hanya diucapkan tapi diteladankan, itu Nabi itu selalu menyimak ketika orang ngomong. Dan Nabi itu tidak pernah sekalipun memotong omongan orang. Kecuali omongannya maksiat ya, ghibah atau apa itu. Dan bahkan kata Nabi, siapa yang memperhatikan dan tidak memotong omongan orang, berarti ada kebaikan pada diri dia. Dan kalau tidak memperhatikan dan memotong, ada kecelakaan dalam dirinya. Makanya
Nabi itu kalau habis duduk sama sahabat-sahabatnya, Iya. itu semua sahabatnya happy. Karena merasa paling diperhatikan. Padahal ya semua diperhatikan oleh Nabi. Iya. Jadi sangat perhatian sehingga bahkan dipuji mazaghal basaru wa matagha. Matanya Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah karena kalau orang ngomong tuh perhatian ke semua. Nggak cuma keperhatian ke yang cantik atau yang ganteng atau yang kaya aja, semua diperhatikan. Iya. Jadi teman curhat yang baik tuh ya. Iya. Jadi dengan mendengar. Iya. Nah, Mendengarkan tapi itu juga nggak mudah, gitu. iya mendengar gak mudah. Tapi kadang orang, lu jangan dengerin doang. Apa dong insight-nya? Nah, kadang digituin Mas Haji. Tapi ini ada satu hal yang menarik. Jadi ketika kita curhat ke teman, seringkali yang kita harapkan adalah teman itu hanya dengerin aja. Oh. Tapi seringkali kita menemukan teman kita itu Minta cenderung sibuk menasihati gitu. Padahal kita kepengennya mungkin udah dengerin aja gitu. Saya Tapi beda dengan dimarahin. ini. Tapi beda dengan ketika kita konsultasi ke psikolog, psikiater gitu, ke profesional. Oh iya. Seringkali banyak orang yang berharap psikolog, psikiater itu memberikan Insight, nasihat, ya. memberikan insight gitu. Padahal cukup banyak yang malah dengerin gitu. Iya. Berarti kita ini udah gak punya ilmu psikologi, sok-sokan ngasih insight ya. Menurut gua, Bro. Tergesa-gesa gitu. Apalagi Tergesa-gesa, kalau iya. dari nyender pas ke depan tuh. Anda jangan percaya tuh. Itu egonya yang bikin dari nyender ke depan loh. Menurut gua, Bro. Iya. Iya. Sebaiknya Nah, itu kan kita tergesa-gesa untuk memberi nasihat. Itu kita tidak mengapresiasi kondisi batin dia. Nah, saya sampai sekarang terus belajar ketika ada orang curhat ke saya, konsultasi ke saya belajar menghargai, mengapresiasi kondisi batin dia gitu. Jadi apapun yang dia ceritakan, meskipun mungkin ada dorongan, aku nggak setuju dengan dia Iya. gitu. Tapi sebisa mungkin aku kan nggak tahu hidup dia seperti apa gitu. Jadi dengerin aja dulu, dengerin. Karena kalau punya persoalan batin ya, sedih, mungkin kecewa, atau mungkin apalagi kalau grief ya, duka gitu. iya duka. Yang dibutuhkan orang hanyalah ditemenin, didengerin, bukan dipaksa untuk kamu harus segera gembira, kamu harus segera ikhlas, kamu harus segera seneng. Itu Iya. malah menyulitkan dia Iya. gitu. Yang Ya. yaudah, ayo sabar, party. gitu ya. Itu ada tuh teman saya gitu tuh. Ayo party. Kan itu dalam rangka untuk mengalihkan dari momen sedih itu. Masalahnya suruh mabok, sama aja pas pulang-pulang nunda masalah doang Iya, itu. menunda masalah gitu. Pulang-pulang lebih gede deh. Iya. Yang seharusnya tadi dipikirin dan Iya. diselesain jadi Apalagi kalau terus jadi tagihan kartu kreditnya jadi Iya, membengkak bengkak. gara-gara Jadi masalah shopping, baru tuh. gara-gara ini jalan-jalan traveling gitu. Tapi cuma persoalan mendengarkan ini hal yang menarik, Bib, karena menjadi susah, mendengarkan itu menjadi susah karena banyak orang yang merasa sudah bisa mendengarkan. Oh, Ya, kalau gimana? kalau gini, kalau main piano, banyak orang yang nggak bisa main piano, sehingga ketika diminta untuk belajar main piano, oke, Mau. aku belajar. Tapi banyak orang yang merasa Sudah bisa mendengarkan, sehingga sudah nggak belajar. Iya, mendengar. sehingga ketika ada saran untuk yuk belajar dengerin, aku udah bisa kok gitu. Padahal banyak orang, bahkan termasuk aku, mungkin juga belum bisa sepenuhnya mendengarkan gitu. Karena pikiran kita kan kayak ada judgement, ada penghakiman, ada terus kalau dibandingin dengan masa laluku, apa yang dia ceritakan kelihatannya ini salah deh. Iya. Jadi pikiran-pikiran kita inilah yang mengganggu kita untuk mendengarkan gitu. Dan aku suka yang ketika Mas Haji bilang, ya kalau kita butuh insight tuh ya paling enggak ke psikiater atau psikolog ya, karena emang ketika teman curhat tuh kadang masalah kita nggak ngerti tapi sok ngerti, akhirnya sok ngasih insight. Bahkan mungkin kepada diri kita sendiri kan self diagnosis, padahal kita nggak punya ilmunya. Padahal kalau di Islam fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, jangan sok tahu, tapi tanya ke yang tahu. Yeah. Jadi
kalau nggak punya ilmu jangan nimpalin curhatan orang, nggak tahu kondisinya dia dan lain sebagainya. Terus kalau menurut aku juga hati-hati walaupun udah punya ilmu, karena kadang nih orang tuh kalau lagi curhat kan berarti batinnya lagi turbulence gitu. Nah, kayak kita di pesawat kalau lagi turbulence, kadang saya pernah tuh mau ngasih kopi, kan kadang kalau seat kita di nomor 3, si pramugari ini ngasih minuman itu ke kita untuk dikasih ke dia. Nah, karena turbulence itu jadi tumpah. Nah, niat saya mau ngasih, malah dianggap mau nyiram. Nah, kalau kita gak hati-hati, insight kita mau ngasih perbaikan ke dia, malah dia anggap keburukan nerimanya kan itu. Nah, bener belum tentu bener kalau kata orang Jawa tuh. Kebenaran oke, tapi di atas kebenaran itu ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Mesti tahu kapan disampaikan, kapan perlu direm untuk menyampaikan kebenaran itu. Gitu. Pintar ngegas dan pintar ngerem kalau kata Cak. Iya. Gasnya seberapa, ngeremnya seberapa, kapan ngegas, kapan ngerem. Karena dengerin itu kayak, ya ini pengalamanku ya, dan banyak orang juga merasakan sepertinya. Ketika dengerin curhatan orang, misal orang tersebut baru sedih gitu, Beb. Itu sebenarnya alurnya, dinamika psikologisnya adalah ketika dengerin curhatan orang sedih, itu akan memantik, men-trigger kesedihan di dalam diri kita. Oke. Membuat kita yang dengerin ini teringat kesedihan yang kita alami. Dan karena kesedihan ini nggak nyaman, maka kita tergesa-gesa untuk menghilangkan kesedihan orang lain dengan, gini loh, kamu itu nggak usah sedih. Kita tergesa-gesa memberi nasihat orang itu, sebenarnya nasihat itu untuk dirinya sendiri gitu. Nah, makanya kesulitan atau kendalaku selama ini ketika dengerin curhatan orang, aku masih udah selesai dengan diriku sendiri. Karena kalau tidak, aku hanya ngurusin masa laluku gitu. Dengerin curhatan masalah orang itu kayak memantik kenanganku, lalu aku tidak nyaman dengan ini. Jadi terus belajar berdamai dengan diri sendiri, itu adalah bekal utama untuk bisa dengerin orang lain. Iya. Ketika kita belum selesai dengan diri kita sendiri, kita gak akan pernah bisa menyelesaikan urusan orang lain. Makanya kalau di Islam kan yang pertama itu adalah jihadun nafs. Benar. Menghabisi ego kita, dan pembelajaran yang utama adalah keteladanan. Makanya Nabi Muhammad itu suri tauladan, bukan hanya ngasih tahu, tapi emang sudah selesai dengan dirinya dan menerapkannya, baru kemudian itu jadi inspirasi. Bahkan nggak perlu ngomong lagi udah, karena tubuhnya udah inspirasi. Cuman Mas Haji, kadang kalau kita dengerin curhatan orang lain, padahal kita lagi bahagia, tiba-tiba jadi sedih, kebawa stres juga. Itu yang bikin kita enggak gitu. Karena kan kesedihan tuh nular, kayak ketawa aja nular. Saya ngelihat orang ketawa di medsos aja. Iya, bisa ikut ketawa. Gitu. Nah itu kadang kita tuh bukan nggak mau dengerin sih, kayak kalau nggak punya kemampuan. Iya, memang perlu dilatih ya. Iya. Kalau memang kita menekuni di bidang itu, perlu dilatih kemampuan itu. Maksudnya, ya pada waktu dengerin berempati, tapi selesai dengerin, ya udah berhenti di situ gitu. Jadi ada waktu dulu saya kuliah kan, itu ada kayak ungkapan gitu. Kalau udah keluar dari ruangan konseling, ya udah, masalah itu di situ. Jadi jangan dibawa terus pulang. Gitu. Tapi itu nggak semudah pernyataan itu sih. Iya gitu. sih. Karena kita manusia ya, jadi seringkali masih kebawa gitu. Ya dulu aku juga pernah membantu orang yang berduka gitu, cukup lama. Dan itu kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku sampai nggak bisa tidur. Bahkan dianya udah selesai, proses dukanya udah selesai, dianya udah happy lagi belum. Gitu. Akunya masih kebawa gitu. Ya itu adalah skill yang mesti aku terus latih gitu. Tapi sekarang aku udah mulai bisa kayak, ya aku tidak terjebak dalam superhero syndrome istilahnya. Superhero syndrome itu kayak ada keinginan berlebihan untuk menyelamatkan orang. Iya. Itu kan juga superhero syndrome gitu, kayak ya nggak sejago itu juga sih diri kita gitu. Iya, mau menyelamatkan bangsa dan negara. Iya, biarkan Avengers saja. Iya, makanya. Dan tapi Mas Haji juga kadang curhatan orang itu menurut kita dia salah tuh.
Iya. Nah, keberpihakan kita akhirnya hilang tuh di sana. Karena kita pengen ngoreksi, ya emang lu yang salah gitu. Nah itu yang bikin kita gak nahan tuh untuk gak ngomong. Emang ada yang nah gitu. Nah padahal di satu sisi kan kita harus berpihak ya ke mereka kan. Ya, tergantung situasi. Kalau aku sih kalau pertemanan cair gitu, ya nggak apa-apa gitu, langsung ngomong dengan secair itu gitu. Ya. Tapi kalau situasi atau konteksnya memang dia cukup serius gitu, ngomongnya cukup serius, curhatnya cukup serius gitu. Lagi pasang sound di HP, pasang sound yang deng. Mungkin dia gua mau curhat gitu. Pasang sound horor dulu untuk mendukung suasana. Kalau seperti itu emang kita nggak perlu tergesa-gesa untuk berpihak gitu, kayak gitu. Dengerin aja dulu, tapi nanti di momen tertentu, di momen yang pas, pener itu tadi, pener di momen yang pener itu masuk ya. Karena ada kalanya juga orang memang perlu mengalami kesalahan dia sendiri gitu. Kita tidak perlu terlalu intervensi gitu. Mengintervensi biar dia ngambil pelajaran dari kisah itu. Tugas kita ada kalanya kan seperti itu. Tugas kita berarti menyadarkan dia untuk mengambil pelajaran itu. Iya, jadi ada ya kita dengerin aja. Kayak misal anak kecil, kita sebagai orang tua, kita tidak bisa terus-terusan kamu jangan jatuh gitu. Ada kalanya kita hanya melihat dari jauh, ya biarkan jatuh aja. Pas udah jatuh, nah kan? Nggak perlu gitu juga. Enggak ya, kirain. Nah kan? Nggak perlu udah gitu dibilangin sih. Oh iya. Nah, iya berarti keberpihakan kita pada aspek positif yang mungkin kita berpihak pada orang itu ya. Misalnya kita nggak berpihak kepada kesalahannya, tapi berpihak kepada dia dengan bilang bahwa meskipun lu salah, tapi lu bisa berubah kok. Iya, caranya aja sih kita perlu lebih gentle. Jadi berpihak kepada nilai positifnya agar dia tumbuh ya. Iya, karena kita tidak pernah benar-benar tahu kenapa dia memilih jalan yang kita. Karena setiap orang kan punya deritanya sendiri-sendiri dan kita tidak pernah tahu. Misalnya kita bilang bahwa tapi gue percaya lo akan bangkit kok. Jadi keberpihakan kita bukan pada kondisinya kayak yang kita nggak tahu atau bahkan mungkin menurut kita salah sehingga kita nggak mungkin berpihak kan membenarkan kesalahan orang lain, tapi bahwa lo akan bangkit. Karena saya ngomong gini karena ingat cerita Nabi itu pernah menceritakan ada tokoh agama dari Bani Israel yang didatangi oleh orang yang udah membunuh 99 orang. 99. Iya, dan mau tobat. Kemudian kata orang ini, wah gak bisa. Membunuh itu dosanya gede, apalagi 99 orang. Digenepin sama orang ini. 100 jadinya. Jadi tokoh agama ini dibunuh. Hanya datang ke tokoh agama yang ke-100, barulah dia bilang, pintu Tuhan untuk taubat seorang hamba, betapapun besar dan banyaknya dosanya, gak pernah tertutup. Walaupun bisa jadi tokoh agama ini karena udah dengar cerita tokoh agama sebelumnya dibunuh. Jadi saya. Tapi menurut aku keberpihakannya itu pada nilai yang positif itu, bukan pada kesalahannya. Langkah pertama adalah kita kalau di konteks dicurhatin orang ya. Langkah pertama adalah kita menemani di ruang dia gitu. Maksudnya di konteks di zonanya dia gitu. Jadi bukan tergesa-gesa untuk menarik dia ke ruang ke zona kita gitu. itu yang paling penting ya.